dan IPPNU. Sholawat seiring dengan salam semoga tetap kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita jadikan suri tauladan, yang kita jadikan cermin bagi kehidupan kita. Semoga dengan sholawat yang terus kita ucapkan, kita nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin. Rekan dan rekan kita PAC Ibnu IPPNU Silirakum, ada 2 poin tadi ya. Yang pertama terkait pentingnya jenjang kaderisasi dan juga terkait latihan kader muda Lahmud yang akan disampaikan. Yang pertama adalah jenjang terkait kaderisasi. Kaderisasi itu penting atau tidak? Yang barusan Lahmud di mana? Barusan ini kan? Penting apa tidak kaderisasi itu? Penting. Yang habis Latin, kaderisasi itu penting apa tidak? Sangat penting. Oh, sangat penting. Lek Lahmud itu omongannya penting. Lek alumni Latin sangat penting. Alumni Makesta. Ini banyak alumni Makesta. Coba yang jaket kuning. Kaderisasi itu penting atau tidak? Penting. Yang masih belum tahu kaderisasi saja bilang penting. Apalagi nanti sudah tahu kaderisasi, berarti kaderisasi itu penting. Kita sebagai anggota maupun kader wajib mengikuti kaderisasi. Ini penting loh mas jawabannya. Berarti intinya gini teman-teman, kalau sudah penting ya kita ikuti. PC Ibnu Banyuwangi tahun 2017 25 kecamatan di Banyuwangi itu masih tidak semuanya ada PAC. Di tahun 2019 merata seluruh PAC di Kabupaten Banyuwangi punya sudah berdiri Ibnu dan IPPNU. Tahun 2021 seluruh PAC di Kabupaten Banyuwangi sudah sanggup melaksanakan Makesta. Akhir-akhir bulan ini, awal-awal tahun 2021 sampai sekarang, tumbuh subur kaderisasi Lahmud di titik-titik PAC yang sudah mampu untuk mengadakan Lahmud. Mulai dari awal perintisan Ibnu dan IPPNU di Banyuwangi sampai sekarang, semuanya bertahap itu atas dasar kaderisasi. Jika tidak ada kaderisasi, maka Ibnu dan IPPNU di Banyuwangi akan tidak ada. Saya dulu ditanya gini, Mas, sampai Makesta berapa kali? 1 kali. Salah satu alumni. Sampai tahu Ibnu IPPN, sampai tahu Ibnu itu apa? Wah, belum tahu mas. Aku mas yo, jadi alumni ini. Aku mas yo, melok Makesta ini ono napeng 6. Nakali, gitu. Saya bahasanya using mas. Ini Jawa. Sampai 6 kali aku melok Makesta. Iku juga ngerti ya aku Ibnu juga. Omongan ini si materi, iki gak ngerti. Makesta 6 kali. Oh berarti aku wajar mas, Makesta bisa gak ngerti Ibnu juga. Lek zaman saiki, sampean Makesta bisa gak ngerti Ibnu. Wah, iki dipertanyakan Makesta nih. Lek zaman biyen Makesta itu lek dijak, lari di parameni ngomahe dituruni bareng, lalu sekolah kuwentel baru belum bicara Makesta. Zaman sekarang Makesta itu teman-teman cuma nyebar pamflet, peserta kadang berbondong-bondong. Kita suruh sosialisasi sebentar, peserta sudah banyak. Nah, Ibnu IPPNU sekarang
sudah familiar di mata pelajar di Kabupaten Banyuwangi. Meskipun katanya Ketua PC Ibnu Banyuwangi itu di Banyuwangi pelajar itu ibarat lingkaran besar, itu kita masih kecil lingkarannya, berada di tengah-tengah lingkaran besar itu di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya salah satu organisasi keterpelajaran di Banyuwangi yang produktif, yang aktif, bergerak itu masih Ibnu dan IBPN itu. Nah, semuanya ini berkat dari kaderisasi ini. Berdiri tahun berapa PAC Ciliragung? 2018. Saya KKN 2018 di sini. Tepatnya di Desa Ciliragung, dekat kantor kecamatan. Waktu itu ketua PAC-nya Gus Holik. Ya, Gus Holik. Saya sowan sering ke Gus Holik ingin mengadakan Makesta. Gus Holik ini kangelan dari Makesta. Ngerekrut teman-teman yang ada di sini itu kesulitan. Sampai kita mengumpulkan teman-teman Ibnu, waktu itu teman-teman PKPT seangkatan saya yang ikut KKN, menjaring yang dari Pesanggaran, yang dari Ciliragung, suruh ngirim teman-teman untuk diadakan Makesta. Makestanya di Pesanggaran, tapi peserta juga ada dari Ciliragung. Sulitnya melaksanakan pengkaderan. Alhasil PAC Ciliragung masih belum berbentuk. Karena di situ tidak ada pengkaderan. Nah, ketika Ciliragung mulai muncul 1-2 kader terbaiknya, terus diekspor ke Bangorejo untuk dididik menjadi seorang kader. Dari situlah Ciliragung sekarang menjadi PAC yang di data pimpinan cabang itu sudah masuk dalam kategori PAC yang klasternya A. Cabang itu punya data PAC yang klasternya A itu baik sekali, B itu masih baik, C itu masih perlu bimbingan. Ada datanya teman-teman. Mulai dari pengkaderannya, kegiatannya. Dan Ciliragung 3 periode, ya 3 periode, terus 2 periode terakhir ini itu klasternya sudah kita lihat sudah klaster yang bagus. Berarti pengkaderan jalan, kegiatan-kegiatan organisasinya jalan, di media sosial juga aktif. Cuma ditempuh 2 periode. Bisa saja PAC Ciliragung ini akan hanyut, hilang. Karena organisasi itu, kadang organisasi itu mongsone gede, kadang-kadang mongsone hilang. Faktor yang menyebabkan itu adalah berhentinya pengkaderan. Dulu yang ikut Lakmut 4 orang, IPP-nya 1, IPU-nya itu 3. Itu mungkin salah satu kader pertama di Ciliragung selama sejarah yang menyelesaikan jenjang kaderisasi pasca Makesta. Jadi cuma 2 kader Lakmut 4 rekan Mita Lela, Dewi, rekan Sofi sama rekan Afif. Ini sudah 3 orang. Ini melok Lakmut sampean ngerti. Aku moro ning omahe rekan Mita Laila nyusul kon melok Lakmut, PC nyusul WAC kon melok Lakmut. Ayo wis Mas sampean melok Lakmut. Beh Mas, kula wis salah sing melok Lakmut iki opo. Terus aduh kula niki teng sekolahan, kula niki sibuk dan lain sebagainya. Dipokso nih sampai gelem sampai dalu jagongan ngemerkan Afif. Ngajak Afif lewat Deni sama Sofi itu waktu itu. Deni ya alasan orang itu masuk gak melok. Wah sampe sesuai Lakmut sampe tenang guys. Akhirnya dibujuk ikut 4 orang ini ikut. Lakmut di Bangorejo, Lakmut yang diadakan oleh PC Ibnu lewat Korcam.
Nah, salah satu kader terbaiknya adalah rekan Afif dari 5 kecamatan: Pesabaran, Siliragung, Tegalsari, Gambiran, Bangurejo. Kader terbaiknya itu kena rekan Afif. Mari dididik telung dino balik. Afif sak koncoan iki balik rek. Balik. Kader Ibnu IPPN Siliragung ya cuma 4 iki wis. Cuma 4. Sekarang jadi sampeyan akeh. Iya lek seandainya Afif itu dulu gak ikut lakmu, iya Siliragung balik ya wis. Subhanallah. Subhanallah. Nah, inilah teman-teman bagaimana jasanya rekan Afif, rekan Lela, rekan Sofi, rekan Demi sampai sekarang sampean kenal. Lek ngomong nih amal, ya jelas mengalir amal rekan Afif. Lah sampean sekarang sebagai seorang anggota maupun kader alumni Lakmut, lek sampean di organisasi cukup mandek di Makesta tok, yes amale sampean ini cukup amal Makesta. Gak akan ada perubahan-perubahan baru untuk kecamatan Siliragung maupun desa-desa yang ada di Siliragung. Lek sampean cuma alumni Lakmut, gak kaget. Kader-kader Siliragung ini gak kaget. Tapi lek sampean alumni instruktur, terus alumni latihan kader utama, pernah jadi ketua PC, berada di jajaran pengurusan pimpinan wilayah, menjadi rekom perwakilan cabang, masuk di arena kongres, jadi pengurus pimpinan pusat, kader Siliragung. Amin. Muhammad. Wow. Pasti sampean teko ning acarane Ibnu, adik-adik sampean sing melu Ibnu sampean wis tuwa komisioner, sampean sambut. Aku ndiri pengurus pusat perwakilan Siliragung. Amin. Amin. Sopo iki? Rekan Margo. Nah, dari cerita ini teman-teman disimpulkan bahwa pengkaderan itu sangat penting. Hari ini kaderisasi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Banyuwangi, diuji dengan adanya COVID-19. Diskusi terakhir kita dengan teman-teman wilayah terkait kaderisasi, gimana yang kita suka kaderisasi mas? Ini terus lioga ini wilayah, mereka terus dibubar di Banyuwangi legal Makesta ini. Iya sih mas. Sedangkan pemerintah meluncurkan surat nggak boleh mengadakan perkumpulan, nggak boleh ada. Tapi kenyataannya kita masih sampai di ranah PAC, sampai ranting masih mengadakan Makesta. PC terus, PC nggak tanggung jawab, mulai sampai di sidang sampai apa PC nggak tanggung jawab. Tetap ada yang ada di Makesta. Berarti teman-teman itu sudah sadar bahwasanya kaderisasi itu penting. Di mandekne guys, kaderisasi Ibnu di Siliragung maupun IPPN 1 tahun tidak mengadakan Makesta. Saya yakin 1 tahun yang akan datang ataupun 2 tahun yang akan datang kosong jabatan Ibnu di Siliragung. Entek regenerasi. Entek. Dulu peserta Lakmut di Siliragung itu cuma 4. Kalau Siliragung sekarang mau mengadakan Lakmut sendiri, terus pesertanya itu ada 25. Bayangkan saudara. S25 arek siji ngader 5 kader wis. 5 anggota di kader dadi alumni Lakmut pisan. 125. Kuwi dadi kader sing eder kabeh lho. Ana olahraga wedi. Mare ngono. Pinter-pinter bisa. Dan itu asli produk PAC Siliragung. Gak produk impor.
Ya lek ngomong kaderisasi gak penting sekarang. Coba sampean tanya Mas Dori. Mas Dori alumni Makesta apa alumni Lakmu? Kalian tahu gak Mas Dori ini alumni Makesta apa alumni Lakmu? Makesta, ono sing Lakmu. Sing Lakmu iki jelas ngerti. Lakmu Mas Dori iki Mas. Probolinggo ya tuh sampean Lakmu Mas. Apa penting kaderisasi sampai adu-adu di Probolinggo belajar kaderisasi? Terus Mas Dori lho. Sopo maneh iki sing Lakmu ning Jogja? Alumni Lakmu coba ngaco alumni Lakmu. Alumni Lakmu silir. Mas. Sampeyan Lakmu sing gimana? Gambiran. Nyapa sampeyan Lakmu ning Gambiran, Mas? Salah ingin. Lah jenengan teng pundi? Probolinggo, Mas. Probolinggo bisa. Besar. Aduh, Lah jenengan Mas, Lakmu teng pundi? Karena sebelah Jember. Jember. Latihnya teng pundi? Jember. Latih dua teng pundi? Penting Mas kaderisasi. Oh, penting, Pak. Sampeyan ning sini ragu iso ngadani jenjang kaderisasi pasca Makesta, Lakmut. Kok gak melok Lakmut? Ya berarti sampeyan pengen melok kaderisasi ning Bojonegoro, ning Jember, utawa di kecamatan lain lah, di Tegalgrimo ataupun yang terakhir ini mau diadakan di Kalibaru, terus di mana? Wongsorejo. Ya silakan, kalau mau ikut di Wongsorejo nggak apa-apa. Ada kemarin dari Siliragung ikut di Kabat, sampai tanya sudah gimana Lakmutnya di sana. Baliknya jam berapa Mas? Di screening. Aneh, Mas Mas Yazid, Mas Majid ini di screening bolak-balik. Kemarin ngono salah, gak ngerti. Balik mari belajar mana? Mari screening mana? Tetep, lagi pikiran ini. Edan loh, iya, gak dibayar, gak opo. Aduh, gue melok Lakmut. Sampai aku tuh Mas melok Lakmut. Pengen melanjutkan jenjang kaderisasi Mas. Terus melanjutkan jenjang kaderisasi mau apa? Ya biar menjadi contoh yang baik di PAC-nya saya Mas. Biasanya ini gak mikiri awak dhewe Mas ngono. Lah wis dadi kader mikiri anggota-anggota yang lain. Dampaknya apa pada dirinya sendiri? Ya sampeyan tanya yang sudah alumni Lakmu, sampeyan tanya yang alumni Latin. Ya syukur-syukur saja di Siliragung Mas Robi ini dijadikan ketua panitia Lakmu. Ya kalau di Jawa Timur ditugaskan di kabupaten lain ini Mas Robi. Mas Rido. Iya kan Mas? Sana sudah ditugaskan di kabupaten mana Mas? Bayangno isi materi di Probolinggo didelok IPPN ku. Itu lah. Ya semangat ya. Saya tidak bisa mengkiri teman-teman ketika saya dulu di organisasi IPNU awal-awal semangat saya mengikuti jenjang kaderisasi ya salah satunya ben menawan, ben dilihat di BP di keren, pinter. Iya kan? Ya saya kira alumni Makesta nggak mungkin disuruh ngisi materi. Alumni Lakmut sih jadi panitia Makesta. Oh, jadi instruktur ini. Baru lah jadi instruktur minimal dilirik BP. Itu pasti itu sudah. Tapi di sisi lain gesekan dengan teman-teman yang punya semangat belajar tinggi. Saya tahu ya data alumni Latin 2 kemarin itu perwakilan dari seluruh PC IPNU se-Jawa Timur. Rata-rata yang direkomendasikan itu wakil ketua kaderisasi PC-nya masing-masing. Berarti PC itu menyeleksi untuk mengikuti Latin 2 di Jember. Banyuwangi ngirim 1 rekan Firdaus. Terus Jember ngirim rekan Rido. Rekan Rido ini kumpul dengan orang-orang pengkader di seluruh kabupaten di Jawa Timur.
Ya tadi kami kepiye sing awalnya gak wani ngomong iku dipaksa kon ngomong, sing awalnya gak berani, gak seneng mikir Ibnu dituntut untuk memikirkan Ibnu. Bahkan di Latin 2 itu saya tahu mereka akan ditunjuk menjadi seseorang yang top pengkader di seluruh kabupaten masing-masing, penjaga madhab kaderisasi di kabupaten masing-masing. Berat Pak, tapi dengan tanggung jawab yang berat itulah ilmu pengalaman yang mengalir pada dirinya masing-masing. Nah, Makesta Lakmut untuk pimpinan anak cabang itu bukan kegiatan teman-teman, kalau saya katakan itu sudah menjadi kewajiban bagi pengurus untuk mengadakan Makesta dan Lakmut. Jenengan sebagai anggota maupun kader ya wajib sekali mengikuti itu. Bahkan PAC pun nggak perlu menginstruksikan atau memberi himbauan kepada seluruh anggota untuk wajib mengikuti Lakmut. Karena Lakmut Makesta itu merupakan kaderisasi yang sifatnya permanen, wajib hukumnya sebagai kader-kader Ibnu, anggota-anggota Ibnu untuk mengikutinya. Nah, kaderisasi itu ada kaderisasi formal, ada kaderisasi informal, ada juga non formal. Kaderisasi formal yang saya sampaikan tadi, Makesta Lakmut itu wajib. Kalau non formal, informal bisa diskusi, bisa dijadikan sebagai panitia pelaksana kegiatan, dilibatkan dalam diskusi dan sebagainya. Tapi titel perubahan dari anggota ke kader itu hanya bisa ditempuh di jenjang kaderisasi formal. Oleh karena itu saya himbau juga untuk teman-teman, bukan himbauan, saya sampaikan sekali lagi bahwasanya kaderisasi di tubuh Ibnu dan IPPN itu sangatlah penting. Mungkin PAC masih mewadahi jenjang kaderisasi formal hanya tingkat Makesta dan Lakmut. Selamat datang rekan kita Ica Fariha. Kalau nggak salah, ini wakil kaderisasi ini sudah berubah belum? Kalau nggak salah ini ya cerita terkini ini rekan kita Fariha ini diberikan amanah berat sekarang. Bukan hanya menjadi kaderisasi, tapi juga diamanai menjadi PJ, penanggung jawab pimpinan cabang IPPN. Jadi ketua PJ ini tidak dia. Ya semoga amanah, ya, semoga IPPN itu tetap lebih baik. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Intinya adalah jenjang kaderisasi entah formal, non formal, informal semuanya itu penting. Monggo teman-teman yang masih menjadi anggota silahkan untuk mengikuti Lakmut. Untuk teman-teman yang alumni Lakmut silahkan mengikuti latihan instruktur maupun Lakpel untuk IPP, dan ada juga Lakut. Di akhir kepengurusan insya Allah PJ Ibnu Banyuwangi juga akan mengadakan latihan instruktur dan juga latihan kader utama. Nah itu program kaderisasi PC. Tentunya Latif dan juga Lakut tidak akan bisa diikuti oleh alumni Makesta. Yang harus mengikuti adalah alumni Lakmut. Masih yo alumni Makesta itu anak Gus, masih pinter S2, tetap gak itu. Melok Latif lah burung Lakmut. Itu mungkin teman-teman pengantar dari saya. Nanti diskusi apa yang ingin jenengan tanyakan, monggo ditanyakan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada rekan Komisi. Selanjutnya mungkin
tambahan dari wakil kaderisasi PBNU Kabupaten Bandung ini kepada rekan kita Ica, kami persilakan. Kopi, gelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mohon maaf karena terlambat. Sebenarnya tadi saya juga numpang makan di rumahnya rekan kita Sinta. Seharusnya kita berangkat bareng. Aku judul toko MWCNU Balorejo. Karena aku pikir namanya MWCNU Sliraku ini, seingatku MWCNU Balorejo. Ya wis lah bola. Kreatif pikiran. Ngomongin tentang penguatan lakmut ya ini, pentingnya kaderisasi. Sebenarnya kalau ngomongin pentingnya kaderisasi ini kan wis gak waya diomongin, karena memang IPBN ini merupakan organisasi pengkaderan. Kemudian apa yang mau dijelaskan dari penguatan kaderisasinya gimana? Sedangkan IPBN sendiri sistemnya adalah kaderisasi. Mungkin yang perlu digarisbawahi adalah skema paradigma yang membuat teman-teman malas mengikuti jenjang kaderisasi selain Makestra. Ini kemarin dari Siliragung ada rekanita Tias yang ikut lakmut di Tegal Limo. Kebetulan saya kemarin jadi pemateri ke IPBN UAN. Beliau bertanya bahwa, Mbak, gimana sih sebenarnya memberikan semangat kepada teman-teman dan teman-teman itu kalau kaderisasi atau ikut jenjang kaderisasi lanjutan selama kaderisasi. Kemudian beliau melanjutkan, misalkan meskipun enek alumni lakmut, Mbak, alumni lakmut ini kayak gak ngerasa alumni lakmut, dia ini gak ngerti tugas sebagai alumni lakmut, atau malah memberikan statement bahwa lah awakmu gak iso ngurip-nguripi rantingmu, kok aku melok lakmut. Intinya ngurip-nguripi rantingmu bisa baru melok lakmut. Nah, stigma paradigma yang kayak begini ini yang membuat kaderisasinya kita ini nggak akan berkembang. Yang namanya sistem kaderisasi ini adalah menciptakan kader yang bisa dipercayai untuk organisasinya. Kalau kita tidak mengikuti jenjang kaderisasi, lalu kemudian siapa yang meneruskan kaderisasinya kita atau organisasinya kita? Ya, kalau tadi Mas Hussein menyinggung, ya masih mau anak Pak Kiai lah, awak pengen melok latih kebetulan lakmut disini. Iya benar. Ya awak dulu kan ya sadar diri. Awaknya kayak ngene-ngene iki. Untuk anak Pak Kiai ya berjuangnya di NU, salah satunya murid-muridnya NU ya lewat kaderisasinya di PBNU. Tugasnya apa setelah lakmut? Ya bagaimana kemudian mengembangkan SDM-nya kita ini sesuai dengan kultur, sesuai dengan budaya juga kultur itu, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Mungkin dari aku cukup singkat aja karena dari Mas Yusuf kayaknya udah lengkap banget. Motivasinya apa ya? Motivasinya jangan lupa belajar, jangan lupa diskusi. Kalau memang niat lakmut yang serius, ini internal toh yang lakmut ya.
malah bagus. Kalau untuk internal, apalagi instruktur udah punya sendiri ya kak. Instruktur udah punya sendiri. Tinggal besok kalau sudah punya alumni lakmut, gara itu duwe pelatih dewe. Tapi bisa. Motivasinya besok kan aku juga di sini kok. Gak usah panjang-panjang, yang penting itu berjalan. Lah aku bermotivasi tok, gak fokus ya sama aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya buat narasumber yang ya. Ini sedikit menyimpulkan dari yang disampaikan rekan Konjin dan juga rekan kita Ica Fariha, terkenalnya Ica. Di sini aku terkenal kan dengan. Yang saya tangkap seperti salah satunya adanya kita semua di sini ini karena adanya kaderisasi ya. Terus kita juga punya tanggung jawab, punya kewajiban ya. Berjalannya kaderisasi ke depan ya kita yang semua ini nantinya. Kalau kita nggak melanjutkan kaderisasi, ya lihat saja organisasi akan mati itu ya. Terus kalau sudah jadi kader itu nggak memikirkan diri sendiri ya. Sehingga kegiatan ini cetak ngerti ikut ditunda dime. Pentingnya anggotanya seperti itu ya. Siap. Bagus. Ya. Semangat ya. Jadi ya tadi yang saya tangkap juga terkait amal kita di sini. Bahas juga tadi kita bukan siapa-siapa, kita bukan Gus, kita bukan keturunan orang yang berpengaruh. Ya kita berjuang sungguh-sungguh. Usaha kita, amal kita, ya kita curahkan untuk NU di IPNU ini, di PPNU ini semaksimal mungkin. Pasti nanti akan ada manfaat dan barokah di balik itu semua. Mungkin itu saja untuk sesi terkait ngaji kaderisasi, pentingnya jenjang pengkaderan. Kita lanjut untuk sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya ya ini ngobrol santai, testimoni dari kader-kader muda kita. Nanti jenengan semua biar tahu pengalaman lakmut itu seperti apa. Ya nggak seperti yang sama pikirkan bahwa lakmut itu seperti ini dan sebagainya. Biar lebih jelas nanti diceritakan oleh kader-kader muda baru kita. Mungkin dari rekan Majid ada rekan Majid? Silakan, katanya mau ada. Oh ya, rekan Majid yang iya, rambutnya panjang gondrong. Itu premannya PAC Seragung. Iya. Dukunnya. sebenarnya perjuangannya juga luar biasa. Ketua ranting dia juga. Oh iya. Secara basically ya, IPNU itu jualan apa menarik enggak? Bisa sambung, rekan Majid. Rekan Majid. Katanya ada surprise untuk kita semua, persembahan dari kader Seragung. Dipersilakan. Waalaikumsalam Muhammad. Susul Majid. Tengah. Itu suara. Sing awal yo kowe to anak gue. Iya, dia tak. Saya kok enggak ada ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mungkin di sini saya akan berpuisi. Sebelum saya masuk ke puisi akan memberikan prolognya. Prolog ini tentang kader. Jadi kita sebagai kader-kader muda, calon-calon ya, mampu untuk aktif dan progresif dalam organisasi. Nantinya kita akan terjun ke masyarakat. Setuju ya? Oke. Langsung saja saya bacakan. Mungkin kalau kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Kader muda. Rembulan menjadi saksi, terang di malam sunyi. Cahaya lilin mengelilingi,
menerangi gelapnya hati. Sontakkah baiat bergemuruh, mengalir berbagai sumpah dalam setiap sel-sel darah. Coretan tinta hitam membekas di selebar kertas, semerbak air 7 rupa, mencuci bersih semua dosa, mensucikan kadar Nusantara, mencium aroma pusaka bangsa. Aswaja sebagai sumbernya, NU menjadi wadahnya, kadar muja menjadi isinya. Kini siapa mereka? Berjuang bersama-sama dalam satu ikatan keluarga. Karya M. Sadam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian pesan dan kesannya. Jadi kader gimana? Terus lagu foto gimana? Terima kasih. Kalau saya alumni Lakmut Kabar tahun 2021, jadi masih baru kemarin. Mungkin impact kepada saya adalah masih belum kerasa, tetapi sudah berubah. Mampu berbicara di depan calon kader ini. Dan juga yang saya rasakan adalah pertama, kita menuntut agar bisa dan mampu bergerak lebih aktif, dan kita dibelajari untuk peka terhadap lingkungan, dan kita agar mampu, ibarat anggota itu bisa mengumpulkan 10 dan menggerak 10 kan, kita harus berlipat-lipatnya. Jadi di sini kita harus mampu berpikir, mencurahkan tenaga segenap untuk Ibnu NU ini sebagai kader milenial. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Terima kasih untuk rekan Wajid. Terima kasih. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI. Pancasila. Ibu PNU. Keren sekali ya penampilan dari rekan Majid. Ini belum tentu semuanya ini bisa ya. Ini salah satu manfaat dari Lakmut itu tadi dikatakan bahwa semakin percaya diri untuk public speaking di depan ya. Oh ya, kader muda Sileratum ini punya sebutan masing-masing setiap alumni. Kalau rekan Majid ini identiknya disebut kader Jos Pro. Kader Jos Pro, andalannya Jos Pro. Kalau rekan siapa ini? Yusuf, ini dari Probolinggo ini bisa ada tata karena jauh pun diseberangi. Kalau rekan Evaldi ketua, ini semua ketua ini. Rekan Majid ketua Kesilir, rekan Yusuf ketua Gulago, rekan Evaldi ketua Senekorejo. Kebetulan tadi sebenarnya mau musikalisasi musik, tapi beliaunya belum datang karena KKN. Kalau beliau sebutannya Kak Boys, alumni dari Wajo. Ya mungkin saja. Selanjutnya testimoni lagi ya, mungkin silakan ke kader kita yang mau testimoni, silakan. Ada rekan kita Tias yang baru, rekan kita Farahnya juga. Ini Lakmutnya Juwau juga nih. Unesa, ya Surabaya, Unes Semarang. Unesa ya. Unesa, oh ya Unesa. Sana langsung pakai apa langsung aku? Pakai langsung aku. Oke, kan rekan Isul dulu, silakan. Aku sih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak terbiasa ngomong di depan calon-calon kader seperti ini. Sudah biasa ya. Ayo. Ngomong tahu. Pengalaman lakmut. Serunya lakmut. Oke. Pengalaman lakmut. Sudah tahu semua toh lakmut saya di mana? Di Probolinggo. Dimarahi ya? Ya mohon maaf, aku juara rek sombong ini. Kalau sesepuh kader siji aku. Lakmut saya di Probolinggo. Saya berangkat ke sana sendiri ya. Julukannya larang kamu kok kader tata. Maka nekor wewe, nekor orang sing ngedai, balik yo dhewe. Ya Allah. Jujur aku. Nanti disaloni kok. Oke. Yang saya dapat di Lakmut. Yang pertama itu pengalaman. Sebetulnya itu jawaban pengalaman itu sudah biasa lah nih mata arek-arek. Sampai melukmu pengen apa? Kowe itu pengalaman. Kowe itu kanca anyar. Biasa itu urusan. Sakjane aku ya cuma luwih biasa. Tapi sing tak pengini aku pengen Lakmut di Jomblo iku cuma siji. Aku pengen itu bola-bola adoh, relasi-relasi adoh itu apa ya? Semacam informasi lah. Informasi. Aku punya teman dek Bondowoso. Kondisi PJ di Bondowoso gimana mas? Kondisi PAC di sana itu ada berapa? Ada gimana? Gitu. Di Surabaya juga spesial kalau di Surabaya ini. Di Surabaya kan area perkotaan. Nah di sana itu bisa dibilang itu kader-kader itu masih minim. Bahkan PAC atau ranting itu masih minim sekali. Di sana itu. Jadi kemarin itu ada salah satu peserta dari Surabaya, sangat semangat sekali dia. Mungkin jauh-jauh dari Surabaya ke Probolinggo ikut Lakmut sendirian juga sama seperti saya. Tatak juga dia. Dan saya dapat yaitu relasi ke teman-teman semuanya, dapat pengalaman. Terus yang saya praktekkan di sini kader Lakmut itu harus siap kalau disuruh kemana aja. Dan disuruh buat apa saja. Misalkan saya kan mas dari ketua panitia siap. Saya mas dari si acara siap, harus siap. Karena kita sudah kader, bukan anggota lagi. Seperti itu. Kader juara sombong lah barang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mungkin cukup itu saja dari saya. Selanjutnya ini saya minta spesial dari kader anget cetas balik dari Tegal Bimo. Tepuk tangan untuk rekan Rasias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan harus kenalin. Langsung saja. Pesan dan kesannya saya mengikuti Lakmut yang baru saja jam 3:30 kalau nggak salah. Saya pulang baru sampai rumah, saya tidur sebentar terus langsung ke sini. Nah, sama seperti rekan Pindot. Sama seperti rekan Yusuf. Jadi memang kader itu harus siap. Disuruh sini, meskipun nggak disuruh. Tadi saya bilang, mereka tuh nggak usah gudang, langsung. Loh, jadi kader, ya wes berarti aku siap. Langsung dari ya wes
perbedaan saya sebelum mengikuti lakmut dan sesudah. Bagi saya, menurutku sebelum lakmut itu menurutku aku harus berusaha kerjasama, berusaha sebarang. Ternyata setelah mengikuti lakmut banyak sekali yang apa ya? Ternyata saya masih kurang. Nah, apalagi dalam komunikasi dan kerjasama ini saya ingat sekali ini materi dari rekan Firdaus. Nah, dalam komunikasi ini kita harus pede dan percaya. Nah, awalnya dulu saya nggak bisa ngomong di depan dingin sih, saya deg-deg. Tapi ketika saya langsung aku laput, lalu aku nggak tenangan, lalu aku tetap deg-deg. Dia aku melu laput. Jadi organisasi sombong. Yang berisi aku. Ranting. Nah, kerjasama. Sebelum lakmut, kerjasama menurutku ya benar. Ternyata ketika mengikuti lakmut ternyata banyak sekali yang perlu diterapkan dalam kerjasama. Contohnya percaya pada kontrol. Percaya pada kontrol aja, terus peka. Percaya pada peka, gak diterapkan. Gak mungkin apa ya? Berjalan satu tujuan. Soalnya ada nggak peka. Misal Mas Yusuf jadi jadi si acara, utawa tukang musung-musung ini perlengkapan. Nah, misal aku tugasku konsumsi. Nah, tugasku mari, tugasku kan beda iki orang mari. Dan misal aku kok egois, aku gak mikir, oh iya, Mas Yusuf ini perlu butuh bantuanku. Dan aku bermenengai. Jadi aku gak mungkin kerjasama itu satu tujuan. Jadi peka. Kak Dewi gak iso kayak memberi, kayak intinya menolong tanpa dijali tolong. Jadi aku harus peka dan memiliki inisiatif. Jadi kalau ini suruh, sumpah. Jadi kalau misal penasaran, ikutlah semua. Iya, semangat. Tangannya dulu, Hati. Ayo langsung saling mic. Pak Pak area, Pak Muncul Pak area Pak. Sampun rekan Tias. Ini tadi yang disampaikan rekan Tias, ya, manfaat dari lakmut seperti itu. Ya, nanti outputnya sama seperti lakmut Siragung. Temanya kan terbentuknya kader responsif, inisiatif dan kolaboratif. Ya, tadi kan kebersamaan, terus inisiatifnya mana, responsifnya mana, ada temannya kesusahan, dia merespon atau tidak dan sebagainya. Yang terakhir mungkin ini dari kader kita juga baru datang, ketua Jospro Boys, ini kader terganteng kita. Boys. Lalu ada rekannya Paldi, silakan untuk testimoninya. Sekarang Sini nggak Pak? Maju, pergi. Barang malah. Wes enggak usah. Dua ya sih. Amit. Nyonteng. Loh, screening tadi. Oke, sama. Kasih jalan kiri ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin hampir semuanya kenal sama saya, tapi alangkah lebih baiknya saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pribadi Hidayatullah, alamat saya di Pojok. Itu. Promosi.
tadi kan tentang testimoni kader muda. Oke, saya akan bercerita apa alasan saya mengikuti Lakmut dan apa yang saya rasakan setelah mengikuti Lakmut. Oke, dulu saya sebelum ikut Lakmut kan saya sudah menjabat sebagai ketua ranting. Tetapi ilmu Magista selama saya menjadi ketua ranting itu masih kurang. Masih banyak ilmu-ilmu baru yang perlu saya terapkan untuk menghidupi ranting saya. Gitu. Makanya saya mengikuti Lakmut karena juga Lakmut itu seperti yang dikatakan Mas Gojin, yaitu pengkaderan formal yang sangat penting untuk diikuti anggota IPU khususnya di Sriragu gitu. Makanya saya ya ikut aja gitu. Terus ketika Lakmut, nah untuk materi keilmuan sendiri yang isi itu Mas Uji. Itu saya dulu Lakmutnya di Purworejo, waktunya menjadi kader boys, makanya tadi di Revi apa? Parah sih. Nah, makanya tadi Mas Devi ini kan menyebut kader boys. Nah, yaitu waktu dari itu apa Lakmut Purworejo itu kader boys itu. Terus saya paling ingat yang disampaikan oleh Mas Gojin yaitu tentang cita-cita Ibnu. Ada yang tahu cita-cita Ibnu? Gak ada. Ya, yang saya ingat seperti ini. Cita-cita Ibnu yaitu membentuk manusia berilmu yang dekat dengan masyarakat, bukan manusia calon kasta elit dengan masyarakat. Gitu ya Mas Gojin ya? Kurang lebihnya kayak gitu. Ya, jadi ya mari anggota IPU kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengikuti pengkaderan formal di IPU ini karena ya mengingat sangat penting itu tadi. Terus yang kedua, pasti di organisasi manapun itu ada permasalahan-permasalahan, konflik-konflik yang dihadapi kan, ya kan? Ya, dari situ saya juga itu menjadi salah satu faktor untuk saya mengikuti Lakmut karena apa? Di situ ada materi yang namanya problem solving. Nah, nanti di situ kita yang Lakmut itu bakal tahu bagaimana sih cara mengidentifikasi masalah, bagaimana sih cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah gitu. Jadi ya masih banyak. Kalau kita ngomongin tentang materi-materi itu semuanya menarik gitu. Dan semuanya bermanfaat. Monggo untuk teman-teman ini saya harap semuanya semangat untuk mengikuti Lakmut. Dan setelah Lakmut itu jenengan aplikasikan secara bertahap lah, sedikit-sedikit, yang penting setelah Lakmut itu diamalkan gitu. Terus manfaatnya juga yaitu menambah relasi juga seperti yang dikatakan Mas Gendot, yang ada teman dari Surabaya juga, ya banyaklah pengalaman-pengalaman di Lakmut itu gitu. Makanya monggo untuk teman-teman mengikuti Lakmut. Terus yang saya rasakan setelah Lakmut ini, saya lebih peka terhadap lingkungan, macam lingkungan organisasi. Misal ketika ada apa ya, mungkin organisasi ini sedang melemah. Apa sih yang membuat organisasi ini melemah? Yaitu kalau sudah Lakmut itu pasti tahu apa penyebabnya, terus apa solusi yang bisa ditawarkan, itu pasti tahu. Gitu. Ya mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada moderator Mas Rito. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat rekan yang lagi.
pokoknya kalau nggak ikut lakmut jangan rugi ya. Rugi mas. Rugi, nggak asik ya. Tapi jangan khawatir. Kalau yang belum daftar, kita selama periode masa khidmat ini ada 2 kali lakmut. Pertama lakmut internal, untuk 1 tahun periode ke depan juga ada lakmut lagi. Jadi jangan khawatir, tapi usahakan ikut yang awal gitu ya. Mungkin yang terakhir testimoni ada yang kelewatan tadi. Rekan kita Farahid, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk semuanya para anggota hadir Uni PPFU Selirakun yang telah hadir dan bersemangat. Di sini saya tidak banyak-banyak berkata. Saya ikut lakmut itu dulu di Surabaya, itu karena terpaksa, agak terpaksa. Itu pertama kali sebenarnya mau ikut Makesta itu diajak Mas Bukron itu di Barbejo NI 2. Nah itu mau ikut Makesta. Terus setelah itu saya alhamdulillah ikut beasiswa dari PWNU, alhamdulillah masuk. Nah langsung dari sana dari pihak kampus harus ikut IPPNU, kalau nggak gitu PMI. Nah saya belum tertarik untuk ikut PMI. Nah itu saya langsung tertariknya di IPNU IPPNU. Sepertinya orang-orangnya itu ramah-ramah seperti saya kan. Di sana saya ikut lakmut itu di Pasuruan. Pertama tempatnya itu di Mojokerto. Nah dari pihak panitia itu diganti di Pasuruan, sangat jauh sekali. Dan pengalaman saya itu sebelum lakmut itu kan ikut Makesta. Makesta itu rasanya rasa nanti ini. Terus dan selanjutnya diajak Mas Dori, ayo ikut lakmut. Ikut lakmut pasti sampean bakal iso semangat. Nah setelah itu saya ikut lakmut, ternyata iya saya tambah semangat. Disuruh ini itu, ayo lanjut, lorok bene kakak wes. Enggak, terus apalagi ya? Di sana banyak teman-teman yang ikut lakmut juga dari Mojokerto kan itu. Kalau di sana itu anggota itu harus ikut Makesta. Nah setelah Makesta kan saya ingin jadi pengurus. Kalau sampean ingin jadi pengurus harus wajib lakmut. Kalau nggak ikut lakmut jadi nggak usah jadi pengurus. Sekian dari saya, tetap semangat di kader baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat keren ya tadi pengalaman dari rekan kita Farahid, bisa dapat beasiswa. Semoga nanti kita semua ya yang mau S1, yang mau S2, semoga barokah dari PNU bisa dapat beasiswa. Amin. Ya Rabbal alamin. Untuk acara atau kegiatan testimoni ini kita sudah selesai. Selanjutnya yakni sudah selesai ya, kadernya sudah habis ya. Tinggal jenengan semua kami tunggu untuk jadi kader PNC Negara Agung. Amin. Selanjutnya kita tanya jawab terkait lakmut besok ya, sekaligus pembekalan. Mungkin nanti diawali dulu dari panitia apa yang perlu disampaikan dulu. Terus kalau ada yang masih bingung atau belum jelas bisa ditanyakan ya, seperti itu. Kepada yang bertugas silakan Gufron, kami silakan.
Allahumma shalli ala Muhammad. Tanya jawabnya gitu. Atau gimana? Maksudnya ini ada pertanyaan dari calon peserta atau juga pertanyaan karena mereka hari ini tidak hadir ikut online. Nah, ini ada 3 pertanyaan yang mereka ajukan. Ini ada 3 pertanyaan dari mereka. Yang pertama, bekal apa yang harus kita siapkan sebelum kita mengikuti Lakmut dan target apa yang harus kita capai ketika mengikuti Lakmut. Terus kemudian yang kedua, bagaimana jenjang pengkaderan yang baik itu dan hal apa yang perlu kita lakukan pertama kali setelah menjadi kader. Terus yang kemudian yang ketiga, apa output yang kita dapatkan setelah menjadi seorang kader di IPNU IPPNU kepada masyarakat. Ini berarti mau dibahas sama narasumber itu, mau dijelaskan lagi. Yes. Sebenarnya sudah disinggung sedikit, tapi dibahas lagi biar lebih mantap nggak apa-apa. Yang pertama, bekal apa yang kita harus siapkan sebelum mengikuti Lakmut dan target yang harus kita capai ketika mengikuti Lakmut. Oke, berarti bekal ya. Bekal yang pertama tentunya adalah niat sungguh-sungguh untuk belajar, bukan pamer kepinteran, bukan pamer hebat-hebatan. Intinya sampean niat belajar, dan yang selanjutnya niat menjadi kader yang sungguhan. Biar ketika sampean di Lakmut mengikuti tahapan Lakmut, sampean juga ikhlas. Karena di Lakmut sendiri ada tahapan-tahapannya, mulai dari pendaftaran, terus screening, terus sampai pelaksanaan selama 3 hari. Lek sampean dari awal niatnya wis karena dipaksa, ataupun niatnya karena disuruh teman ataupun rekan kita atau bang pacar, wis malah gak karu-karuan, ya kan? Berarti dari niat dulu, sampean niat sing tenanan, saya mantep ingin merubah status saya yang dulunya anggota ingin menjadi seorang kader, ya kan? Jelas kan perbedaannya. Lek anggota dulu itu dibimbing, setiap kumpulan diajak, ya kan, dikabari. Lah lek wis dadi kader berubah lagi sudah. Sampean tanggung jawabnya sudah lebih berat. Pastinya sampean juga punya amanah untuk merawat anggota-anggota yang lain. Nah, terus bekal yang selanjutnya selain niat, izin dulu ke orang tua. Diizinkan apa tidak sampean? Yo, izin sih wong tuwek pamitan. Lek wong tuwek ngizini, habis itu berangkat. Terus yang selanjutnya adalah wawasan-wawasan ke organisasian, wawasan keibnuan, wawasan ke IPPNU-an, wawasan kepemimpinan, seperti materi-materi Makesta yang disampaikan, kan sudah pernah ke Makesta. Nah, itu dipelajari kembali. Terus pengalaman-pengalaman sampean ketika menjadi anggota itu dicerna kembali, terus difikirkan kembali. Buka-buka catatan-catatan ketika Makesta. Kan lewis Makesta yang jelas hafal Mas IPNU dan IPPNU. Sering juga kita temui ketika screening gak hafal Mas. Sentai kuwi. No. Sampai nangis, kurang kalah nangis. Alasannya gak iso nyanyi. Wis gak masuk akal. Ada yang seperti itu. Sampai Makesta tahun berapa? Tahun 2017 Mas. Meloke laku tahun 2020. Iku gak hafal Mas, alasannya gak iso nyanyi.
Berarti entah dipaksa ikut lakmut, entah tidak dari keinginan diri sendiri. Intinya itu teman-teman. Yang pertama adalah niat, sungguh-sungguh sampai niat untuk belajar, niat untuk beberi awak, sing wis pinter, berarti yo niatnya untuk lebih baik kembali. Terus yang kedua, izin dulu pada orang tua, biar ketika pelaksanaan pun jenengan tenang di dalam forum, fokus sama yang belajar. Terus yang terakhir, review, pelajari ulang materi-materi Makesta, karena bekal sampean mengikuti materi-materi lakmut ada di materi Makesta. Materi Makesta itu nggak akan diulang lagi di materi lakmut, langsung guys. Sampai nggak diajari nyanyi mars maneh, sampai nggak diajari sejarah pendirinya IPNU IPPN, enggak, wis langsung lebih ke paradigma organisasi, lebih ke garis besar perjuangan organisasi IPNU dan IPPNU. Tuh. Ya, terus yang terakhir Mas, target yang harus kita capai ketika mengikuti lakmut. nah, target ketika kita mengikuti lakmut. Nah, panitia itu pasti punya apa namanya? Target lakmut secara di dalam buku pedoman kaderisasi untuk menjadikan kader-kader IPNU IPPNU yang unggul tentunya. Kader-kader IPNU yang punya wawasan kebangsaan yang bagus, kader-kader IPNU IPPNU yang punya wawasan keagamaan yang bagus. Itu target dari pelaksanaan lakmut. Citra diri IPNU itu ada pada kadernya, bukan anggota, tapi kader. Kalau sudah menjadi kader, tanggung jawab citra diri organisasi, sudut pandang masyarakat kepada organisasi IPNU IPPNU ya ada pada kadernya. Lek kadernya gak ngerti sejarah NU, kadernya gak paham wawasan kebangsaan, terus kadernya gak paham wawasan keagamaan. Nah ini yang salah. Nah target pelaksanaan lakmut salah satunya itu nanti. Maka kenapa di lakmut itu ada hampir 16, ada yang lebih 16 materi yang akan disampaikan. Mulai dari materi ideologi, terus materi skill, juga ada materi-materi tambahan wawasan. Banyak materi, jadi sampai dicekoki materi toh, sampai bener. Ada 16 materi sih diinget-inget cuma masalah komunikasi dan kerjasama toh. Ini materi 16 sih diinget-inget IPNU toh. Ya itu sudah. Tidak semua materi 16 itu akan sampai ingat semuanya. Tapi minimal sampai ketika ikut lakmut, oh ternyata saya kurang ini, saya harus mencari di sini, saya kurang ini. Itu pasti sudah. Makanya tujuan akhir ketika sampai melaksanakan lakmut menjadi kader IPNU dan IPPNU yang ideal. Oke, kader-kader IPNU yang sesuai dengan paradigma organisasi kita. Paradigma IPNU itu transformatif, kritis, transformatif. Kalau saya kaji dengan teman-teman kaderisasi itu nggak cukup sebenarnya, cuma paradigma transformatif. Kader IPNU juga harus kritis, juga harus transformatif, juga apa sebenarnya? Mari memberikan perubahan, juga harus memberikan solusi yang terbaik. Itu guys. Tuh, jadi mungkin itu ya Mas ya. Jelas ya. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan. Aku tertarik pertanyaan yang kedua tadi apa? Bagaimana jejak kekaderan yang baik dan hal apa yang perlu kita lakukan pertama kali setelah menjadi kader? Yang pertama kali dilakukan setelah menjadi kader itu adalah analisis sosial. Ini pandangan saya. Analisis sosial karena dari awal kalian menjadi anggota, kemudian kalian ikut di lakmut, kita harus memikirkan how can you be, bukan what I can do. Kita harus memikirkan bagaimana kita bisa melaksanakan, bagaimana kita bisa menjadi something yang dibutuhkan sama semua orang. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah analisis sosial. Tentu waktu aku lakmut ya,
persyaratan untuk lakmut itu adalah screening. Screeningnya buat analisis SWOT. Kalau di sini screeningnya apa? Artikel talk. Televisi. Ya, nggak apa-apa sih. Di salah satu materi lakmut juga ada analisis sosial. Aku pikir nanti semoga bisa menerangkan tentang analisis SWOT. Karena kader lakmut itu memang harus paham tentang analisis sosial. Kalau kita nggak paham tentang analisis sosial, kemudian bagaimana awak dia bisa memahami ilmu lakmut, ilmu keibnuan, ke-IPPNU-an, komunikasi dan kerjasama. Lah dengan awak dia nggak ngerti apa yang dituju. Maka dari itulah fungsi dari TOR itu seharusnya ada yang namanya target apa mas? Yang itu loh. Lupa apa namanya. Pokoknya singkatannya TIK, target instruksi khusus. Jadi di target instruksi khusus itu diterangkan bahwa setelah lakmut kader harus begini. Kader harus memilih ini. Kader harus bisa begini. Itu tujuannya TIK. Mungkin dari aku itu aja ya. Ada lagi? Ini ada satu tambahan pertanyaan yang mungkin berbobot dan layak untuk dibahas. Siap. Ya, terima kasih Pak Syekh. Ini pertanyaan ini. Bagaimana jika kita dihadapkan oleh dua pilihan, yang keduanya sama-sama penting, sama-sama wajib dan sama-sama perlu? Jangan kita tahu bahwa kita hanya bisa melaksanakan lakmut dan kegiatan yang satunya pada hari yang sama, dan kecil kemungkinan untuk diulang kembali kegiatan. Aku jawab dulu mas. Ini menarik. Di pandangan ilmu nahwu, itu ada salah satu pendapat Ning Alfiyah, enggak tak sebutin paling juga udah tahu. Kalau ada dua pilihan, sama-samanya baik, sama-samanya penting, sama-samanya bagus. Sebenarnya kalau di Alfiyah ini kan permasalahan jodoh ya. Cuman karena menurutku bisa dianalogikan, ada dua pilihan. Yang pertama kita harus pilih yang jauh atau pilih yang dekat. Dan yang pilihan kedua kita harus pilih kedua-duanya. Karena kalau kita sebagai mu'annas, sebagai perempuan kan nggak bisa pilih dua-duanya. Jadi harus pilih salah satu. Nah, salah satu ini yang paling diunggulkan adalah pilih yang dekat, pilih yang paling penting. Tapi di ilmu balaghah, ada pendapat kasar yang bilang begini. Kalau setidaknya hidup ini memang pilihan, kemudian kenapa kita harus menjadikan itu menjadi pilihan? Maka kalaupun ini memang pilihan, makanya tidak usah dipilih. Gak usah lor-lor nih, timbangnya kayak mumet. Itu pendapat kasar. Pendapat lembutnya, ya tentu ya pilih yang menurut dia paling baik, paling penting. Kan ada tuh yang namanya kebutuhan primer. Mungkin dari aku itu aja. Mas Kazi mau nambahin? Oh iya. Memilih dua pilihan. Tentunya kita bandingkan dari pilihan yang satu dan pilihan yang satunya. Saya kira semuanya itu sama-sama penting. Tapi ada pasti dari dua pilihan ini yang harus diprioritaskan. Hidup itu pilihan, lek gak milih piye. Nah, lek sampeyan tanya ke saya sebagai kader itu, lek pilihane antara ikut lakmut sama kuliah bisa contoh. Karena lakmut itu cuma siliraku 2 tahun 2 kali, berarti kan 1 tahun sekali kan. Yo milih lakmut.
Iki anu ae apa jenenge rasional ae kan. Ya lek ilmu balaghah mah jelas. Nah ini lek ilmu rasional kalau sampeyan tekok ini aku sebagai kader Ibnu, aku ya mahasiswa pernah masuk. Saya dulu pilihannya gini, melok kongres, opo wisuda. Bayangkan gitu. Kongres itu 3 tahun sekali. Saya tidak tahu apakah tahun 3 tahun lagi saya masih menjadi pengurus cabang. Baru nggak wisuda. Sing tak pilih kongres. Loh jangan dikatakan nih, gue sama kalau melok, gue darahnya aku sih ngajari lebih penting Ibnu daripada kuliah. Enggak, ini tak kasih analogi saja. Saya milih kongres, meninggalkan wisuda. Jadi nambah wisuda tahunnya. Kenapa saya pilih kongres waktu itu? Pasti ada faktor yang mempengaruhi itu. Tidak, sudah selesai, yakin hak sudah selesai. Skripsi saya itu sudah selesai. Salah satu yang menyebabkan karena saya itu dulu mendapatkan kepercayaan teman-teman untuk masuk di arena kongres. 4 kader Ibnu di Banyuwangi yang masuk di sidang komisi itu dari Pesanggaran 1, terus Tegalsari 1, saya dari Simonjuru, terus rekan Gofur dari Sempu. Ini semuanya pengurus cabang. Nah, 4 orang ini masuk di arena kongres. Nah, saya dipilih karena mana tuh gak melok kongres ketemu Ibnu Papua iki koyo piye lho wajah-wajah itu penasaran karo Ibnu sing ono di PPMU Papua koyo piye. Dan itu terbukti ketemu sama Ibnu Papua, IPPN Papua. Iya, nah, kenapa saya pilih Ibnunya daripada kuliah? Karena saya di kampus, jujur ini di kampus, mungkin yang saya rasakan banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak pengetahuan yang saya dapat itu di organisasi malah. Tuh, lah itulah yang menyebabkan saya pilih Ibnunya. Ya boleh sampean ternyata di kuliah itu sampean apa jenenge memberikan dampak banyak ke sampean ketika sampean belajar di kampus dan jelas sampean akan milih kuliah. Nah, upamane alumni Makesta wis dikasih pilihan berapa? Yo kan? Siji lakmut, siji ning kuliah. Krono wis tuntutan dari wong tuwek pengen anake sarjana, pengen anake iku mari kuliah tepat waktu. Soalnya kuliah larang. Sedangkan Makesta gak dibayar. Yo kan? Gak dibayar, awal dhewe ngerti itu cuma sithik. Ya jelas pilihku kuliah. Oh, karena pilihan ini masih belum layak ditancapkan kepada teman-teman alumni Makesta. Nah, disinilah tugas pengurus PAC untuk bagaimana caranya memberikan solusi kepada anggota yang ketika memiliki permasalahan seperti ini. Pasti ada solusinya. Jak enek masalah sih kalau solusi ini. Oke? Mantap. Ya itulah. Jadi gini, rekan-rekan kita dari BC, anggota kita kan nggak cuma mahasiswa, ada yang siswa, apalagi kalau siswa itu kayak masih benar-benar harus ikut ke sekolahnya. Kalau mahasiswa kita bebas mengatur manajemen kita sendiri, belajarnya sendiri. Tapi kalau sekolah, kamu masuk pagi siang hari ini masuk, itu yang sedikit susah. Tapi ya benar, kita dari pengurus PAC, panitia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana tetap bisa ikut lakmut seperti itu. Kita lakmutnya 4 hari, karena yang 2 hari itu setengah hari untuk sekolah dan kerja. Gitu itu. Karena kita hitung-hitung per estimasi untuk materi ternyata nggak cukup kalau tetap 3 hari karena kepotong-potong kita 4 hari. Tapi dengan memberikan peluangan bahwa silakan pagi sekolah, karena kan masih COVID, insya Allah sekolah kan nggak full. Kerja pun nanti bisa izin setengah hari situ. Kita tetap memberi kemudahan. Karena apa? Ya untuk jenengan semua. Kita ini menghadirkan lakmut ya untuk jenengan semua. Nanti yang berada di depan, apalagi nanti bisa ke PC, bisa ke kongres, nanti jenengan semua kita harapkan seperti itu, seperti beliau-beliau.
Terus terkait tadi juga, kita sebenarnya nanti di Lakmut juga launching namanya buku saku kader, standar kualitas kader. Jadi kader Siwaragung nanti punya kualitas yang sudah di sini ada. Bagian ini dari ada evaluasi, pendampingan dan juga RTL. Seperti kalau di Pramuka itu mau ikut dari Bantara ke Penegak itu kan harus uji SKU. Dan nanti di Magista juga ada buku saku anggota. Jadi harus memenuhi ini semua. Nanti ada penanggung jawabnya, nanti tanda tangan siapa di ujungnya siapa. Nanti ya kalian nanti bisa terbahas siapa. Mungkin itu. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya, silakan. Waktunya masih panjang, silakan. Jarang-jarang PC ke Sinaragung. Ya sudah beberapa minggu ini kan kemarin akan Firdaus, terus sekarang wakil-wakilnya semua ke sini. Kita harus bangga seperti ya. Jangan membuat kecewa mereka. Ya kader-kader Sinaragung. Silakan rekan kita Ulfa. Pakai mic dong, bosan ya? Sebentar ya. Baik, terima kasih. Nah, di sini saya mau bertanya. Tadi kan dari sudah ada testimoni dari kader-kader PAC Sinaragung tentunya. Nah, itu kan tadi yang disebutkan kelebihan-kelebihan yang dirasa enak-enaknya saja selama mengikuti proses Lakmut. Padahal dalam setiap proses itu pastinya ada kendala. Tidak mungkin dalam setiap proses itu sesempurna. Nah, dan di sini juga ada dari PC IPNU maupun IPPNU, mungkin yang lebih berpengalaman nanti bisa membantu menjawab. Dan pertanyaan saya ini tidak ditujukan hanya PC, melainkan juga dari alumni kader-kader mungkin yang mau menjawab juga dipersilakan karena pengalamannya juga masing-masing itu berbeda. Dan kembali lagi, setiap orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Tidak mungkin seorang ya tadi yang memang disebutkan memiliki perubahan setelah mengikuti Lakmut. Akan tapi kita tetap kembali pada dirinya masing-masing. Nggak mungkin semua orang bisa mempunyai perubahan yang secepat itu. Namanya kan juga proses. Nah, dan pastinya kendala-kendala itu ada. Nah, di sini pertanyaan saya, kendala-kendala bagaimana dan seperti apa yang biasanya terjadi di setiap kita melakukan proses Lakmut? Bukan hanya kendala, solusinya seperti apa agar kita nanti calon-calon kader di sini jika menghadapi masalah seperti itu kita sudah tidak shock atau tidak kaget lagi karena kita sudah mendapatkan solusi dari alumni maupun pengurus PC IPNU maupun IPPNU. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rekanita Ulfa. Melihat intonasi ini Semangat. Ini mau Lakmut ya? Cara. Tidak ada tendensi tanpa esensi. Yang saya katakan hari ini juga tidak bertendensi dari pengalaman saya aja, tetapi idealisme dari sistem pengkaderan pun yang terkait pilihan-pilihan ilmuwan yang aku katakan bukan dari pengalaman pribadi. Jadi kalau sampai tanya kendala apa aja sih yang sebenarnya ada dalam proses Lakmut sehingga kita tidak shock ketika mengalami itu dan kita punya mungkin cermin lah. Tapi kalau kita ditelaah, tidak ada ilmu pasti kalau kita hanya bertujuan pada individual. Kalau kita cuma hanya berfokus, semua orang berbeda, iya berbeda. Tetapi akan ada sistematika yang membuat individual ini memiliki kesamaan. Apa saja kendala yang di proses Lakmut? Seringkali saya temui waktu saya jadi pengurus PAC ataupun masih jadi alumni Lakmut. Jadi alumni Lakmut sebenarnya rutinnya aku semangat banget. Rasanya pengen nekani kabeh Magista. Waktu itu karena RTL Lakmut saya adalah menjadi moderator di setiap materi Magista. Kebetulan yang jadi instrukturnya saya Lakmut ini Mas Khozi. Iya. Jadi saya Lakmut di Bangurjo. Saya sampai RTL di Rogo Jambi. Sampai pengen ngerasakne
piye to sakjane praktek dadi moderator, piye sakjane nemoni arek-arek apa jenenge makesa masih ya tetep ora dicuekin karo panitiane, dicuekin karo arek PAC ini, wis biasa, Bang. Akhirnya sampean gak loro dicuekin, loro banget. Gak usah alun dilakut, Bang. I think semuanya yang jadi pengurus, ketika kene pengurus mungkin ada, Ican, kenal sama aku teman-teman gue Gopar, kayak Mas Afif, Mas Gopsap, dan lain-lain. Isonya punya kesenian nih. Sopo awakmu? Gak peduli Pak sampean jadi pengurus siapa, pengurus PAC yang ngomai sampean utawa sampean alumni lakmu. Ya ini memang terjadi. Ini yang mungkin menjadi alasan paling besar ketika awak dhewe keluar dari daerah kita ini ada yang rasa kempos. Apa-apanya lah jadi apa jadinya? Tiba-tiba jadi pengurus besar. Dalam koridor pengurus besar mungkin pengurus selanjutnya. Tas lakmut, moro-moro jadi pengurus besar. Kalau tugas ning kono cik kaget, cik gak ngerti artine nyapu. Nah gak ngono karena mungkin PAC-nya tidak menyediakan lahan untuk alumni-alumni lakmut. Lahan yang bagaimana? Apakah lahan yang disediakan PAC ini harus kaderisasi? No. Di PPNU ini luas, Pak. Ada yang namanya organisasi, ada yang namanya kaderisasi, ada yang namanya minat bakat, ada yang namanya jaringan dan sebagainya. Makanya materi-materi di Lakmut itu akan lebih menjurus ke beberapa poin kayak yang aku sebutkan tadi, ada analisis sosial, ada problematika pendidikan, ada tentang komunikasi dan kerjasama. Karena esensi dari Lakmut adalah menemukan jati diri kita sebagai kader. Itu esensi Lakmut. Jadi sampai dicoba uang ini. Ayo awal bidangnya di awal konseptor apa eksekutor. Itu adalah Lakmut. Proses apa yang mengganggu ya itu tadi, ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Kadang-kadang enek Lakmutnya mungkin dipaksa, akhirnya ketika dibangun praktek PAC-nya sudah menyediakan lahan praktek, nggak mau. Nah ini sebetulnya harus sadar diri. Hari ini kalau memang dipaksa, ya piye nggak dipaksa gitu aja. Ada kurang nggak? Paham nggak yang aku maksud poinnya? Ya, Solusinya tetap belajar, diskusi, perbaiki komunikasi. Kalau menjadi alumni Lakmut, ini aku tekankan. Kalau menjadi alumni Lakmut, menjadi kader, menjadi anggota, tidak tahu pengurusnya, sampai namanya sopo. Ini salah satu solusi yang bisa aku berikan sekarang. Karena kalau kita nggak ada sambatan, kita mau kemana itu mesti komposis ya. Apa-apanya lah persoalannya, karena kita cewek, persoalannya mas-mas Ibnu. Maksudnya bukan mas-mas Ibnu yang gimana ya? Sampai paling diberi Gopar. Baru di ghosting akhirnya males. Solusinya kudu kenal, kalau sampai jadi pengurus PAC sekarang, berarti kudu kenal mbak-mbak di cabang, kudu kenal mas-mas di cabang. Jangan berpikir, loh seharusnya pengurus cabang toh, sing apa jenenge sing ngerangkul kita. Ya aku kesini sama mas Kozi ini ya untuk ngerangkul sampean. Ya toh. Makanya dimanfaatkan problem solving, yang adanya problem solving ini yang namanya problem bisa di solving itu salah satunya yang menyelesaikan adalah pihak atas. Kalau jadi pengurus ranting yang bisa menyelesaikan adalah pihak PAC. Ketika permasalahan dari PAC yang bisa menyelesaikan pihak PC. Ada lagi solusinya kurang sampun. Nanti jawab aku aja, bisa ukuran. Ya, monggo. Cek, masih semangat dong, Boten? Semangat, Bos. Sampai jam 10 ya.
Betul nomor setengah 10 aja. Setengah 10 ya. Kalau mau lebih detail bisa tinggal di sini dulu, nanti tanya-tanya. Gini Mbak, rekan kita semua ya, rekan-rekan kita semua, terkait yang kenapa kok konsepnya acara ini kita istilah testimoni. Kalau produk di sini yang punya all shop, punya produk kan pasti testimoni itu kan kelebihan, ya enggak? Kalau kita testimoni menjelaskan terkait kekurangan, otomatis kalian semua akan mundur seperti itu. Logikanya seperti itu. Tapi benar, pasti yang dirasakan calon peserta adalah bagaimana banyak masalah yang dihadapi, daftarnya angel kok, caranya dan sebagainya itu pasti. Maka kenapa kita hadir di sini? Ini bagian ikhtiar dari panitia. Kita ada namanya timeline untuk pendaftaran makmur. Pertama pendaftaran, ada kontak bersih. Itu bagian dari manajemen suatu kegiatan. Kalau bingung, tinggal hubungi kontak person. Itu bagian juga untuk dari peserta, itu bagian dari belajar menjalin komunikasi seperti yang dikatakan rekan kita Ica. Kalau bingung, ya tanya ke pengurus, tanya ke PC dan sebagainya. Itu masa harus dituntun terus kan enggak? Kalian calon kader bingung, tanya seperti itu. Di sini ini bagian dari solusi. Ada unek-unek terkait teknis dan sebagainya, tanyakan, maksimalkan seperti itu. Kalau bingung lagi, komunikasi sama teman. Kenapa? Ini juga rekan-rekan kita dari BC, kita konsep pendaftarannya pakai per kelompok, nggak individual. Untuk menyongsong dari tema juga kolaboratif bahwa daftar harus saling mengajak, minimal dibuat satu kelompok itu 5 orang. Jadi biar saling mengajak. Masih untuk kelompok, urung aku ayo dari kelompokku. Sehingga sih nggak daftar, ayo toh daftar. Itu bagian dari cara pikiran kita dan juga biar saling mengasih solusi gitu. Ya, ini bagian solusi. Nanti jenengan semua pasti akan tahu kok ilmu dari lakmut seperti itu. Jadi itu jawaban dari saya. Ya rekan saya. Maksimalkan untuk belajar. Ini bagian dari proses. Lakmut bukanlah sebuah akhir, tapi awal baru yang lebih berat ke depan. Kalau nggak mampu, ya mundur dari sekarang. Itu kalau bahasa kasarnya seperti itu. Itu saja. Saya kembalikan tadi ke rekrut rekan Gofron. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait lebih ke teknis ya. Nanti bingung mau bawa apa. Seperti itu. Kan sudah ada di bawah. Silakan. Mungkin langsung rekan-rekan kita bisa dipertanyakan mengenai terkait persiapan lakmut. Silakan ditanyakan, mungkin saya harus bagaimana. Terus kemudian setelah ini timeline-nya apa, acaranya apa, silakan. Sebenarnya sudah saya kirim tor juga ya, tor sama berkas wajib yang harus dibawa itu silakan dibaca. Intinya nanti setelah kegiatan pralakmut ini ngaji kaderisasi, seminggu setelah kegiatan ini nanti kita laksanakan screening. Nah itu tentunya yang harus rekan-rekan kita bawa salah satunya berkas wajib, kemudian karya sesuai tema yang kemarin sampai yang sudah daftar per kelompok. Jadi seperti yang sudah dijelaskan rekan itu tadi, rekrutmen pertama tadi rekan-rekan kita sudah saling mengajak teman-temannya sampai satu kelompok 5 orang, kemudian kami beri tema. Nah itu silakan dibuat karya, bisa puisi, bisa artikel, tulis tangan ataupun diketik, sudah sesuai diktor ketentuannya bagaimana. Hari Minggu dibawa ke screening. Nah kemudian screeningnya bagaimana? Kalau sesuai jadwal sektor jam 7.30 sampai dengan selesai. Jadi kami kemarin pernah membahas di grup bahwasanya kami 24 jam selalu ada untuk sampean hari Minggu itu. Jadi karena kemarin sudah ada
yang izin, Mas saya izin nggak bisa pagi screening, Mas ada lomba, Mas saya nggak bisa masih ini. Jadi silakan datang sore di kantor MWC, sore pun nggak apa-apa. Sebenarnya nanti kita akan menjadwal nama-nama yang nanti mungkin shift pagi, terus shiftnya siang. Nanti kita juga perlu bantuan untuk screening dari PC, tentunya nanti kita kirim surat selain dari panitia yang men-screening interview peserta. Mungkin yang belum jelas bisa ditanyakan. Ini loh, intinya lakmut itu nggak mungkin. Ini yang sering ditanamkan ke teman-teman bahwasanya pengadilan ini seolah-olah menakutkan, kan? Aku disentai, diseleni, aku barang. Di Ibnu nggak ada. Di Ibnu bukan seperti itu pengadilannya, teman-teman. Apalagi di lakmut, pendekatan humanis, teman-teman. Ya silakan, dengan mau belajar dalam apapun ada. Cuma tahapan-tahapan seperti screening itu kan seolah-olah menakutkan kan, screening itu. Saya rasa teman-teman PC yang screening maupun instruktur yang ditugaskan gak kira nyokot nih sama Deso Jawa. Iya kan? Tuh. Cuma kadang-kadang beban teman-teman karena ingin sekali ikut lakmut, akhirnya waktu screening sampai ngasih nangis, Deso jawab pertanyaan. Iya. Jadi kalau usah takut teman-teman, itu proses masuk di proses sampean untuk menjadi seorang kader. Ya oleh sampean mengikuti lakmut, daftar lakmut di Siriragung, kok tidak diterima karena waktu tahap screening tidak masuk. Dulu saya satu mulai kalau ibu kan aku lakmut tidak lulus. Maksud mentalnya pelajar N2 yang benar. Ada kemarin di Kabat itu, anak-anak Kabat itu mulai daftar di Purwoharjo, nggak masuk waktu screening. Nah di situ daftar lagi di Muncar, nggak masuk. Daftar lagi di Rogo Jambi, nggak masuk. Daftar di Kabat langsung masuk. Soalnya kayak ciri dewi. Kenapa dia itu tidak masuk? Salah satu alasannya dia itu aktif di CBB. Ya bukan karena kalau di CBB yang lebih dia pelajari itu lebih ke militer toh, ya kan, bahasa dan sebagainya. Jadi ngomongin masalah organisasian, sejarah berdirinya itu kosong belum. Tapi ngomong militan, militan banget. Akhirnya waktu di screening mesti sejauh, akhirnya gak lulus. Melok mana, gak lulus mana. Sampai pengen ketemu akhirnya dari panitia, Mas lulus. Ini sampai pengen papat loh daftar lakmut. Serampingin dia itu menjadi seorang kader. Apalagi jenengan, kan? Daftar lakmut pertama terus gak lolos. Misal gak lolos, terus langsung mutu, gak usah lakmut-lakmutan. Berai ini BPN udah. Ya masa kok yang dulu lah. Harus dicoba lah. Tuh, gak usah takut ikut lakmut. Nyangkut orangnya. Ini juga poin penting dari rekan Khozin, bahwasanya kalau nanti sekiranya rekan dan rekan kita tidak lolos screening, kan ini ada 35 calon peserta yang sudah mendaftar. Ya, terima kasih. Nanti kita ambil 25 karena juga mengingat kondisi saat ini. Jadi kita membatasi 25 peserta. Kemudian kalau juga terkait screening, tentunya nanti apa yang ditanyakan juga membahas karya rekan-rekan kita semua terkait artikel yang
telah dibuat sesuai tema ya. Kemarin kita ada 10 tema yang mana 7 tema telah kita berikan ke sampean-sampean semuanya. Terkait bayaran. Gimana rekan kita? Jadi sebenarnya hari ini diusahakan bisa menyicil, diusahakan. Kemudian ketika screening bisa dilunasi karena nanti ketika rekan-rekan kita sama tidak lolos screening, ketika tidak lolos screening, jika sampai delegasi dari ranting nanti kembali 100%. Tetapi kalau sampai masuk ke dalam iuran wajib pengurus PAC untuk membantu suksesnya kegiatan lakmu. Iya. Seperti itu. Sampung ya, berarti nggak ada yang ditanyakan lagi ya. Terus juga ini penting juga terkait pendanaan bahwa nanti minta bantuannya sesuai detail juga syaratnya harus tadi detail itu ada untuk mengikuti TikToknya PAC dan juga TikTok Lab karena kan daftar dapat uang itu bisa untuk kas panitia ya disiapkan HP-nya nanti dari panitia ada yang bagian pengurus jadi screening nanti bawa HP, bawa KTP dan sebagainya yang punya pokoknya ya diusahakan untuk menambah pemasukan panitia. Mungkin itu saja untuk acara kita malam hari ini. Semoga acara kita ke depan diberikan kelancaran, keberkahan, kemudahan dan dijauhkan dari segala mara bahaya ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Oh iya juga, ini tadi dapat salam dari ketua PAC bahwa demisioner ketua PAC ternyata hadir di ruangan dia. Rekan Afif ada ya? Ya. Apa mungkin mau nanti suruh doa ya? Sedikit motivasi dan doa. Mungkin itu saja untuk malam hari ini. Semoga malam hari ini barokah. Semoga kita diberikan kemudahan, kesehatan dan lain sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari kami selaku panitia Lakmut Pengajian Ibnu IPPN Siragung. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa kami mohon kepada rekan Afif untuk bergabung bersama kami. Silakan. Susul gitu ya. Susul tawa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Susul tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini tadi sudah rangkaian acara Pralakmut ya. Langsung saja motivasinya cuman simpel mawon. Kalau siap lanjut, kalau mboten mundur mawon.
Mari kita berdoa sama-sama semoga acara malam hari ini memberikan manfaat dan semuanya diberikan kesehatan sampai acara, dan mudah-mudahan hasilnya nanti ketika acara lakmut berlangsung sampai tuntas mendapatkan manfaat dan barokah serta bisa mengamalkan kemudahan kepada dirinya. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma narzuqna minal iman, Allahumma narzuqna minal islam, Allahumma narzuqna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina bi rahmatika arhamar rahimin wa tub 'alaihim maulana innaka tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwi 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wa fadhil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Kemudian sudah ditutup. Kami tadi lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan kita dari BC, terutama dari kaderisasi. Jangan kapok-kapok untuk Siragung ya. Terus mengawal kita Siragung ke depan lebih baik lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi besok mbak.